Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Kali ini admin akan bercerita tentang kisah Khalid Shabazz, pemimpin Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat, yang dapat hidayah untuk masuk Islam. Tapi sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Tak mudah bagi Kolonel Khalid Shabazz menjalani karir di Angkatan Darat. Sekarang, dia menjabat sebagai pemimpin komando untuk Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat. Komandan dengan bintang 3 yang bertanggung jawab untuk operasi darat di Timur Tengah. Juru bicara ARCENT, Kolonel Armando Hernandez, menyebut ia menjadi ulama muslim pertama di militer Amerika Serikat yang mencapai pangkat kolonel. Shabazz memiliki karir yang unik, sebagai salah satu dari segelintir ulama militer selama perang di Irak dan Afghanistan. Shabazz merupakan mantan pemain sepak bola di perguruan tinggi, dengan tinggi 6 kaki 4 inci atau mencapai 190 cm. Di akun TikTok miliknya, ia berbagi video olahraga dan konten motivasi, dengan hampir 23.000 pengikut. Dia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang mencoba menginspirasi orang. Shabazz menyebut ia bergabung dengan Angkatan Darat sebagai artileri lapangan setelah dikeluarkan dari perguruan tinggi, karena membalas salah satu pria yang mengoloknya. Tapi, kejadian itu dan pertobatannya ke Islam, tidak secepat itu menyelesaikan masalah yang ia miliki. Bahkan, berpindah agama dan berganti nama membuat beberapa rekannya menjauhinya. Selama tahun pertama, saya memiliki 2 dokumen pasal 15, pemisahan paksa, di tangan. Saya sempat memutuskan untuk mengakhiri hidup saya sendiri, karena saya adalah ayah yang buruk, pemabuk, bahkan suami yang lebih buruk lagi, kata dia dikutip di Army Times. Alih-alih menendangnya keluar, Sersan Mayor batalionnya kala itu memutuskan untuk melindunginya di bawah sayapnya. Segera setelah itu, seorang pendeta Kristen mendekatinya selama latihan lapangan dengan sebuah saran, "Mengapa Anda tidak menjadi seorang ulama muslim?" Saya sedang duduk di kendaraan saya dan menangis karena saya tidak percaya saya diperlakukan begitu buruk untuk pilihan pribadi saya. Seperti yang Tuhan inginkan, pendeta datang dan dia berbicara kepada saya selama sekitar 1 jam, lanjutnya. Shabazz menyebut percakapan itu mengubah seluruh cara ia memandang kehidupan. Dia pun tetap berhubungan dengan pendeta itu dan segera mendaftar di sebuah seminari Islam. Dia menjadi ulama Angkatan Darat pada 1998. Pada saat itu, hampir tidak ada ulama muslim di Angkatan Darat. Baru-baru ini pada 2017, menurut Mr. Klati dia adalah satu dari hanya 5 yang ada. Dalam beberapa dekade sejak itu, dia melakukan yang terbaik untuk menjadi advokat atau penyuluh bagi tentara dari semua agama. Hal ini merupakan tugas ulama Angkatan Darat, dan sangat menantang terutama setelah serangan. Dia mengenang interaksi awalnya dengan komandan dan tentara yang terasa sangat sulit, tetapi, kekompakan di lapangan basket selalu membantunya berintegrasi dengan para prajurit maupun pemimpin, di setiap pos tugas baru. Untuk tentara muda muslim seperti Shabazz, koneksi langsung yang meluas selalu terjadi ke pasukan muslim di unit tetangga, yang mendengar tentang adanya seorang pemimpin agama yang berbagi keyakinan dengan mereka. Melayani mereka membuat saya menangis, karena para pria dan wanita muda di luar sana membutuhkan perwakilan, sama seperti orang lain, katanya. Salah satu tugasnya yang paling berharga, adalah membantu mengintegrasikan mantan penerjemah Irak dan Afghanistan ke dalam Angkatan Darat mulai akhir 2000-an. Dia bertindak sebagai penghubung budaya antara penerjemah dan komandan pelatihan mereka di Fort Jackson, Carolina Selatan. Itu benar-benar seperti keajaiban bagi mereka, karena mereka merasa memiliki seseorang yang memahami mereka, ujarnya. Ketika ia melakukan percakapan itu, mereka selalu merasa takjub melihat Angkatan Darat Amerika Serikat cukup peduli dengan Muslim dan memiliki seorang imam berseragam. Statusnya yang unik sebagai ulama muslim paling senior Angkatan Darat, sekaligus ulama komando ARCENT, telah memberinya kesempatan untuk mengambil peran penting strategis dan bahkan diplomatik di Timur Tengah. Pada 2019, ia melakukan perjalanan ke Kuwait dan Qatar selama bulan suci Ramadan.
Selama perjalanan itu, Sabas berbicara di Masjid Agung Kuwait di kota Kuwait. Dia juga bertemu dengan para diplomat, pemimpin militer maupun pejabat senior pemerintah. Saat melakukan perjalanan itu, ia merasa semuanya sepadan dengan kesusahan dan rintangan yang ia alami di masa-masa awal. Sekarang, dia mencoba meningkatkan upaya penjangkauannya melalui TikTok. Keberadaan media sosial itu membuka peluang bagi orang untuk berbicara dengannya. Platform ini berguna untuk membuatnya terlihat lebih mudah didekati. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya, menginspirasi orang-orang muda. Itu akan cukup pas untuk saya, ucap dia. Hidayah merupakan kata yang lazim diucapkan masyarakat dan diartikan begitu saja sebagai petunjuk ilahi. Oleh Imam Al-Ghazali, hidayah disebut sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan urawi. Imam Al-Ghazali mengatakan, sebaiknya setiap orang memahami ketentuan demikian. Tanpa hidayah, seseorang juga tidak dapat mencapai keutamaan apapun. Imam Al-Ghazali mengutip surat An-Nur ayat 21. Artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 21. Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Artinya, Rasulullah bersabda, tiada salah seorang kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya dengan hidayahnya, demikian juga denganmu wahai Rasulullah. Tanya sahabat, ya, demikian juga denganku. Di dunia ini, lanjut Imam Al-Ghazali, hidayah memiliki 3 tingkatan. Pertama, memahami baik dan buruk. Allah menganugerahkan hidayah jenis ini kepada segenap hambanya, sebagian melalui jalan akal pikiran mereka dan sebagian lagi melalui lisan para utusannya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 17. Artinya, adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, daripada petunjuk itu. Pada jenjang dasar ini, banyak pintu menuju hidayah terbuka mulai dari kitab suci, para rasul, dan akal pikiran. Hanya kedengkian, kesombongan, dan nafsu duniawi yang menutup pintu-pintu hidayah tersebut. Kedua, cahaya ilmu dan amal soleh. Hidayah ini berada pada satu tingkat di atas hidayah pertama. Hidayah ini dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian hambanya setelah melalui tahapan-tahapan dan sejauh kesiapan spiritual, berupa ilmu dan amal soleh yang bersangkutan. Hidayah kedua ini merupakan buah dari mujahadah, latihan atau tempaan spiritual. Ketiga, cahaya alam kenabian dan kewalian. Hidayah level ketiga ini berada di atas hidayah kedua. Hidayah ketiga ini merupakan puncak hidayah Allah. Cahaya hidayah ini memancar setelah kesempurnaan mujahadah atau tempaan spiritual yang maksimal. Hidayah ini sangat mulia karena dinisbahkan kepada Allah. Hidayah ketiga ini menerangkan jalan hidup para nabi dan para wali Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang senantiasa hidup lahir dan hatinya. Semoga kisah ini bermanfaat. Amin.